Tahun 2000-an adalah tahun di mana lagi marak-maraknya orang mulai menggunakan jaringan internet, baik sebagai alat untuk bekerja, bermain game, maupun sekedar bersosialisasi dan saling berkenalan di dunia maya. Banyak bermunculan aplikasi game dan chatting yang dapat digunakan. Biasanya saat bermain game maupun chatting, rata-rata biasanya menggunakan nickname atau nama samaran agar tidak dikenali oleh orang lain. Semuanya kelihatan baik-baik saja, sah-sah saja, tidaklah serumit seperti apa yang akan terjadi berikut ini. It's Jejerisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negara Amerika Serikat. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Seperti juga semua anak muda zaman sekarang, rata-rata suka bermain game online. Hal ini juga dirasakan oleh Thomas Montgomery, yang kala itu sedang bermain game online yang cukup terkenal, yakni Pogo.com. Di komunitas game tersebut, dia dikenal dengan nickname Marine Sniper. Dia juga aktif bersosialisasi di chatroom dan forum dari game tersebut. Pada bulan Mei 2005, dia berkenalan dengan seorang wanita yang menggunakan nick Tall Hot Blonde. Karena seringnya mereka berhubungan via chatting, membuat mereka semakin hari semakin bertambah dekat. Saat ditanya, Tall Hot Blonde mengaku bernama Jessie, berusia 18 tahun, seorang pemain softball di sekolahnya yang berada di West Virginia. Kala itu Thomas mengaku dirinya bernama Tommy, seorang perwira angkatan laut yang sedang menunggu panggilannya untuk dikirim ke Irak, berusia 18 tahun, sama seperti Jessie. Dan sesuai dengan nickname-nya Marine Sniper, Tommy mengaku bahwa dia adalah seorang penembak jitu. Walaupun hanya berhubungan via chatting, tapi mereka sama-sama merasa cocok satu sama lain. Tiada hari tanpa berkomunikasi, tidak pernah terlewatkan sama sekali. Rasanya sudah seperti candu, semakin hari semakin tak tertahankan. Bahkan Thomas merasa bahwa dia seolah-olah hidup di dunia lain, yakni dunia maya yang kelihatannya jauh lebih nyata daripada kehidupan aslinya. Dari percakapannya intens menjadi saling memuji, menggoda, dan merayu. Mereka kemudian saling bertukar hadiah, nomor telepon, dan juga surat cinta. Jessie menulis, "Aku mencintaimu selamanya, Tommy." Dibalas oleh Thomas, "Aku belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya." Lama-kelamaan hubungan mereka bukan hanya sekedar saling merayu saja, tapi sudah sampai ke tahap yang lebih lanjut, yakni secara intens saling menunjukkan bagian-bagian tubuh yang sensitif. Hubungan terlarang pun terjadi, walau hanya di dunia maya. Pada bulan Maret 2006, Jessie seperti hari-hari lainnya yang terbiasa saling mengirim pesan dengan Thomas. Dia pun mulai menghubungi Thomas, tapi kali ini dia menerima balasan yang sedikit berbeda, yang dia mimpi pun tidak akan pernah terpikirkan olehnya. Sebuah foto keluarga dikirimkan kepadanya, dengan disertai tulisan, "Biarkan saya memperkenalkan kepadamu orang-orang berikut ini. Orang yang ada di tengah adalah Tom, suamiku sejak tahun 1989. Dia berusia 46 tahun." Bagaikan disambar petir, betapa kagetnya Jessie melihat dan membaca tulisan tersebut. Rupanya saat Jessie mengirim pesan ke Thomas, secara tidak sengaja terbaca oleh anaknya Thomas, yang kemudian memberitahukan kepada ibunya yang bernama Cindy. Mereka menemukan banyak sekali surat cinta, foto-foto seksi Jessie, dan bahkan sebuah celana dalam berwarna merah yang dikirim oleh Jessie kepada Thomas. Ternyata selama ini Jessie telah dibohongi mentah-mentah oleh Thomas, yang mengaku masih muda, ganteng, perwira angkatan laut yang gagah, tinggi 182 cm, rambut merah cerah dan berotot. Kenyataannya, Thomas adalah seorang yang sudah tua, gendut, dan botak pula. Foto-foto yang dikirimkan kepada Jessie adalah foto-foto Thomas 30 tahun yang lalu ketika dia masih berada di kamp pelatihan tentara. Thomas memang sewaktu muda pernah mengikuti pelatihan angkatan laut selama 6 tahun.
Tapi cerita mengenai dia adalah seorang penembak jitu adalah bohong belaka. Meskipun dia memiliki syarat sebagai seorang penembak jitu, tapi dia tidak pernah berlatih untuk itu. Jessie pun memutuskan hubungannya dengan Thomas. Dia mengirimkan pesan teks kepada Thomas, mengatakan betapa dia membencinya, dan juga harusnya Thomas dimasukkan ke dalam penjara karena telah berbohong. Bukan itu saja, Jessie kemudian mengirim email kepada rekan kerjanya Thomas yang bernama Brian Barrett untuk menanyakan dan mengetahui kebenaran tentang Thomas. Brian Barrett berusia 22 tahun, adalah seorang mahasiswa yang bekerja sebagai masinis paruh waktu, berwajah ganteng, menggunakan nama samaran Beefcake di Pogo.com. Brian pun memberitahu Jessie tentang Thomas, yang memang adalah seorang yang telah berkeluarga, seperti yang telah dikatakan oleh istrinya. Karena seringnya Jessie dan Brian berkomunikasi, di mana Brian juga menjadi penghiburnya, lama-kelamaan Jessie malah jadi mulai menyukai Brian. Dia pun mengirimkan foto-foto dirinya kepada Brian, dan mereka pun akhirnya pacaran. Hal tersebut tentu saja membuat Thomas menjadi marah dan cemburu. Suatu waktu, dia mengirim pesan kepada Jessie yang berkata, Brian akan membayar dengan darahnya. Tapi mereka tidak memperdulikan Thomas. Mereka semakin menunjukkan keromantisan di dalam ruang percakapan atau chatroom, yang sama di mana Thomas juga berada di dalamnya. Bahkan mereka memberitahukan tentang umur Thomas yang sebenarnya kepada orang-orang yang ada di dalam chatroom tersebut, yang semuanya adalah anak-anak muda. Dia bahkan sampai disangka seorang pedofil, predator anak kecil. Hal tersebut tentu saja membuat Thomas marah dan cemburu. Tapi walaupun telah mempermalukan Thomas di chatroom, kadang-kadang Jessie masih sering menghubungi dan menggoda Thomas. Thomas mulai berpikir bahwa Jessie masih menyukai dirinya yang sekarang, dirinya yang asli. Dia merasa bahwa walaupun dia telah tua, tapi masih tetap disukai oleh gadis berusia 18 tahun. Dan mereka pun secara intens berkomunikasi kembali seperti dulu. Bahkan ketika istrinya menyuruhnya untuk menjauh dari komputernya dan berhenti menghubungi Jessie, dia menjawab bahwa dia akan berhenti kalau sudah selesai. Tapi hubungan mereka tidak berjalan dengan lancar. Jessie sekali lagi memutuskan hubungannya dengan Thomas dan balik kembali ke Brian. Tentu saja Thomas marah dan tidak mau menerima begitu saja. Dia cemburu dan merasa telah dikhianati. Thomas pun memutuskan untuk menyingkirkan Brian. Suatu ketika, Brian dan Jessie berencana untuk bertemu secara langsung untuk pertama kalinya. Hal tersebut diketahui juga oleh Thomas, sehingga membuatnya bertambah emosi dan sangat marah sekali. Akan tetapi, sayangnya Jessie kemudian mengirimkan pesan singkat kepada Brian untuk membatalkan janji ketemunya. Pertemuan mereka pun batal dilaksanakan. Pada tanggal 15 September 2006, setelah selesai dengan kerjaannya, Brian pun seperti biasanya, berjalan menuju mobilnya yang terparkir di parkiran tempat kerjanya. Tapi naas, 3 butir peluru bersarang di tubuhnya. Brian pun meninggal di saat itu juga. Polisi yang datang ke lokasi kejadian dengan cepat mengetahui soal cinta segitiga tersebut dari para rekan kerja Brian dan Thomas. Thomas yang menghilang dari lokasi kejadian dikhawatirkan akan pergi ke tempat Jessie juga. Polisi pun berupaya mencari alamat Jessie dan segera bergegas ke rumahnya untuk memastikan keselamatannya. Ketika polisi mengetuk pintu depan rumah Jessie, seorang wanita setengah tua pun membukakan pintu. Dia adalah Mary Sealer, 45 tahun, ibunya Jessie. Polisi pun memberitahukan kepada Mary tentang apa yang telah terjadi kepada Brian di tempat kerjanya, serta kedatangan mereka yang bermaksud untuk melindungi Jessie dari Thomas. Akan tetapi, ternyata polisi mendapatkan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Mary Sealer lah orang yang berada di balik nama Tall Hot Blonde. Dialah yang selama ini mengirim pesan dan berbicara dengan Thomas dan Brian. Semua foto-foto seksi yang dikirimkan kepada mereka bukanlah foto asli dirinya, melainkan foto anaknya yang bernama Jessie. Sedangkan Jessie sendiri tidak mengetahui sama sekali tentang apa yang telah dilakukan oleh ibunya selama ini.
Ternyata Brian lah satu-satunya dalam cinta segitiga ini yang telah berkata jujur tentang siapa dirinya. Dan Brian jugalah satu-satunya yang telah menjadi korbannya. Thomas pun kemudian berhasil ditangkap, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Jaksa penuntut berusaha untuk menuntut Mary juga atas keterlibatannya dengan kematian Brian. Tapi sayangnya, walaupun mungkin secara moral dan etika Mary bersalah, tapi tidak secara hukum, sehingga dia pun dibebaskan. Akan tetapi, hukum karma tetap berlaku. Karena dianggap telah berbohong dan mengkhianatinya, suaminya pun akhirnya menceraikannya. Jesse juga pindah ke rumah kerabatnya di Virginia dan tidak mau lagi berhubungan dan berbicara dengan Mary. Mary dikabarkan tidak pernah meminta maaf kepada Jesse, tidak menunjukkan penyesalan sama sekali, bahkan tidak mengakui kesalahannya kepada Jesse. Setelah apa yang dia lakukan, Mary bahkan berencana untuk membuat buku tentang bahaya internet untuk anak muda zaman now. Oh my god. Orang tua Brian Barrett kemudian berusaha melakukan upaya petisi untuk memberlakukan undang-undang agar tidak ada lagi korban seperti yang telah dilakukan oleh Mary Siller pada masa mendatang. Kebebasan berbicara adalah sesuatu yang diperbolehkan dan dijamin haknya. Akan tetapi, ketika digunakan sebagai senjata dengan tujuan yang tidak baik dan dapat memicu kekerasan, maka diperlukan hukum dan undang-undang yang tepat untuk mengaturnya. Puncak dari cerita ini adalah, di balik pesona muda yang serasi dari Tommy dan Jesse, si Marine Sniper dan Tall Hot Blonde, terdapat juga pasangan yang juga benar-benar cocok satu sama lain, yaitu Tommy dan Mary. Andaikan mereka dipertemukan di kehidupan nyata, mungkin mereka akan menjadi sepasang sejoli yang benar-benar serasi, a perfect couple. Kisah tentang cinta segitiga ini telah dibuatkan film dokumenternya. Bahkan pada tahun 2012 juga dibuat film layar lebarnya dengan judul yang sama, yakni Tall Hot Blonde. Demikianlah sedikit cerita tentang cinta segitiga antara Tommy, Brian, dan Jesse. Bagaimanakah menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Apakah seharusnya Mary juga mendapatkan hukuman atas perbuatannya? Dengan senang hati, kami akan menunggu pendapat dari teman-teman JST semuanya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.